Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku, dan kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan lagi renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini akan tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa lagi di dalam kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan dengan judul Berkat Membawa Jerat, dengan ayat pokok dari Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Adalah baik bila kita datang beribadah. Adalah baik bila kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang terutama adalah bagaimana firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Benih firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi nyata ada buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 13 ayat 23, benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh 30, 60, dan bahkan sampai 100 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mencintai firman-Nya. Dengan kita mencintai firman Tuhan, maka hidup kita ini tidak akan terjerat oleh kekayaan dan kenikmatan duniawi ini yang hanya bersifat sementara saja. Tidaklah salah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita menjadi orang yang kaya, orang yang berhasil dalam kehidupan kita, orang yang mempunyai bisnis yang maju, karir yang baik. Tidak salah. Tetapi biarlah kita ingat dalam kehidupan kita ini, kita mau terus mencintai kebenaran firman Tuhan. Kita membuka tanah hati kita ini untuk selebar-lebarnya ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah-buah. Ada buah yang dihasilkan. Dan jangan sampai jerat kekayaan dan juga kenikmatan yang ada di dalam dunia ini menjadi penghalang, menjadi duri, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Biarlah kita mencintai kebenaran firman Tuhan itu, dan kita tetap waspada, jangan sampai kita terjerat oleh kenikmatan dunia ini, oleh kekayaan, oleh berkat-berkat yang kita alami. Jangan kita seperti Demas. Demas itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan Paulus dan juga Lukas melakukan pelayanan penginjilan. Tetapi kemudian Demas itu meninggalkan Paulus dan juga Lukas. Dia lebih mencintai dunia ini. Ada banyak firman Tuhan yang sudah dia dengar. Ada banyak firman Tuhan juga yang sudah dia lakukan. Tetapi karena dia mencintai dunia ini lebih daripada firman Tuhan, akhirnya firman Tuhan itu menjadi sia-sia, tidak bertumbuh. Seharusnya ada buah-buah yang dihasilkan, antara lain buah pertobatan yang sejati, sebagaimana terdapat di dalam Matius 3 ayat 8. Ada buah pertobatan yang sejati. Kemudian ada buah kedewasaan rohani. Kemudian ada buah kehidupan yang kudus. Dan tentunya ada buah roh dalam kehidupan kita ini. Dan itu bisa terjadi bila kita hidup selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita dalam kehidupan ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup semakin sepadan. Biarlah
tingkat pengertian kita akan firman Tuhan terus bertambah-tambah dan disertai dengan iman yang berkelanjutan. Iman yang menerima, kemudian iman itu disertai dengan tindakan yang nyata, kemudian iman itu juga bertahan dalam kesusahan-kesusahan kehidupan maupun kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dan iman itu juga bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah buah iman yang nyata itu ada dalam kehidupan kita. Dan dengan kita mencintai kebenaran firman Tuhan, kita tidak terjerat oleh kenikmatan dan kekayaan dunia ini. Maka dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita juga selalu memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, bukan hanya perkara-perkara yang ada di bumi ini, yang sifatnya sementara, yang sifatnya tidak kekal. Biarlah kita ingat bahwa apa yang ada di dalam dunia ini semua hanya sementara. Sebagaimana kehidupan kita, seperti uap yang cepat berlalu, ada tetapi hanya singkat dan kemudian menguap. Janganlah firman Tuhan itu sampai seperti itu dalam kehidupan kita, tetapi biarlah firman itu terus bertumbuh, dan ada buah yang dihasilkan, dan itu nyata bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kehidupan kita ini menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan, dan menghasilkan sebagaimana di Lukas 8 ayat 14 tadi, menghasilkan buah yang matang, menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah ini menjadi motivasi kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Haleluya, terpujilah akan nama Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar lagi pada hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak terjerat oleh kekayaan, oleh kenikmatan duniawi ini. Banyak ditawarkan yang indah-indah dalam dunia ini, tapi biarlah kami ingat untuk selalu mencintai firman-Mu, agar firman-Mu itu berakar, bertumbuh, berbuah-buah, dan itu akan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus, pimpinlah kami. Dengan kekuatan kami sendiri kami tak akan mampu, tapi dengan kekuatan yang daripada Roh-Mu, kami akan mampu bertumbuh dan berbuah-buah. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.